Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurrota A'yun Maulidia, NIM D772190055. Saya akan menjelaskan materi tentang terampil menulis surat dinas. Langsung saja. Keterampilan menulis surat dinas yang akan dipaparkan di sini meliputi 1. Hakikat keterampilan menulis surat dinas. 2. Bahasa surat dinas. 3. Bagian-bagian surat dinas. 4. Jenis-jenis surat dinas. Hakikat keterampilan menulis surat dinas. Menurut Tarigan, menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak bertatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang ekspresif dan produktif. Sedangkan menurut Wijayanto, menulis mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut penulis dan hasil kegiatannya berupa tulisan. Menurut Hasnun, surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jawatan pemerintahan yang tidak termasuk dalam jenis surat keluarga, pribadi, atau surat cinta. Bahasa surat dinas. Surat dinas berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada penerima surat. Agar informasi atau pesan dalam surat itu komunikatif dan mudah dipahami, hendaknya surat ditulis dengan bahasa yang benar, yaitu sesuai dengan kaidah komposisi atau kaidah karang-mengarang, karena surat termasuk jenis karangan tertulis. Kaidah yang terkait dengan surat menyurat meliputi pemilihan kata. Pemilihan kata untuk surat-surat resmi perlu dipilihkan kata-kata yang memenuhi syarat baik atau baku, lazim, dan cermat. Di samping itu, pemakaian ungkapan idiomatik, ungkapan penghubung, atau ungkapan yang bersinonim harus dituliskan dengan benar. Yang kedua, penerapan ejaan yang disempurnakan. Penulis surat dinas sebaiknya menguasai kaidah-kaidah ejaan yang terdapat dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ketiga, penyusunan kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat dinas hendaknya berupa kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, singkat, dan enak dibaca. Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah kalimat yang tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku. Kalimat itu sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Selanjutnya, kalimat yang digunakan adalah kalimat yang tidak bertele-tele atau tidak berbelit-belit. Namun, tidak berarti bahwa unsur-unsur yang wajib ada dalam sebuah kalimat itu boleh dihilangkan. Kemudian, kalimat yang enak dibaca adalah kalimat yang sopan dan simpatik, tidak bernada menghina atau meremehkan pembaca. Yang terakhir, penyusunan paragraf. Gagasan penulis dituangkan dalam surat hendaknya ditata dan diatur sedemikian rupa dalam paragraf-paragraf sehingga gagasan itu mudah dipahami oleh penerima surat. Setiap gagasan disusun dalam satu paragraf yang utuh, yakni paragraf yang memenuhi syarat adanya kesatuan dan kepaduan. Dengan kata lain, gagasan yang sama tidak dituangkan dalam beberapa paragraf. Sebaliknya, beberapa gagasan yang berbeda tidak dituangkan dalam sebuah paragraf yang sama. Bagian-bagian surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat dalam surat dinas
merupakan bagian dari surat resmi dan ditempatkan di bagian atas surat. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat haruslah ditulis lengkap dan benar, dan tidak boleh disingkat. Ketiga, nomor surat. Dalam penulisan nomor surat, kata nomor dapat ditulis dengan lengkap dan dapat pula disingkat dengan no. Jika ditulis lengkap, kata nomor langsung diikuti tanda titik 2. Tetapi jika disingkat dengan no, diikuti tanda titik penyingkat terlebih dahulu, baru diberi tanda titik 2. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah suatu hal yang ditambahkan pada surat yang dikirimkan. Yang kelima, hal surat. Hal surat dalam penulisannya haruslah singkat dan jelas, tidak bertele-tele dalam menggunakan kata-kata. Yang keenam, alamat tujuan. Surat dinas yang dibuat hendaklah mencantumkan alamat tujuan agar surat tersebut dapat sampai secara cepat kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh, salam pembuka. Sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal yang disampaikan melalui surat harus memberikan salam pembuka agar rasa saling menghormati tetap terjalin dengan baik. 8. Paragraf pembuka. Awal dari isi sebuah surat adalah paragraf pembuka. Paragraf merupakan bagian pengantar yang bermanfaat untuk mengantarkan pihak penerima surat atau pembaca pada pokok persoalan yang dikemukakan. 9. Paragraf isi. Paragraf isi, penulis surat mengungkapkan pokok persoalan yang dihendaki. Pokok persoalan atau masalah yang diungkapkan diharapkan dapat memperoleh tanggapan, jawaban, atau reaksi positif sesuai dengan harapan penulis. 10. Paragraf penutup. Dalam menuliskan surat, ada pada pembuka surat dan penutup surat. Paragraf penutup inilah akhir dari sebuah surat yang untuk mengakhiri penyampaian surat. 11. Salam penutup. Salam penutup dicantumkan di pojok kanan bawah, tepatnya di antara paragraf penutup dan tanda tangan penulis surat. 12. Tanda tangan. Sebuah surat dinas tidak akan dikatakan sah jika tidak mencantumkan tanda tangan dari pihak pembuat surat. 13. Nama jelas dan nama jabatan. Dalam penulisan nama penanda tangan surat dinyatakan secara jelas di bawah tanda tangan, tepatnya di bawah salam penutup. Yang terakhir, 14. Tembusan. Tembusan dalam surat dapat ditulis jika ada tembusan dan tidak ditulis jika tidak ada tembusan. Surat yang memerlukan tembusan dicantumkan di sebelah kiri bawah kertas surat, tepatnya sejajar dengan margin kiri. Jenis-jenis surat dinas. Menurut Silmi, jenis surat kedinasan diantaranya 1. Surat dinas, 2. Surat pengangkatan, 3. Surat keputusan, 4. Surat perintah, 5. Surat perintah kerja, 6. Surat tugas, 7. Surat kuasa. Surat dinas yang menunjang kegiatan siswa di sekolah. Yang pertama, surat permohonan. Menurut Darmawati, surat permohonan biasa digunakan untuk meminta bantuan, misalnya bantuan uang, tenaga juri, tenaga pengajar, atau tenaga penceramah. Sedangkan menurut Dharma dan Kosasi, surat permohonan adalah surat yang berisikan permintaan dengan segala hormat atau suatu hal. Surat permohonan yang sesuai dengan kegiatan siswa di sekolah. Misal surat permohonan menjadi pembicara, pinjaman tempat untuk kegiatan,
permohonan menjadi sponsor, dan yang lain-lain. Yang kedua, surat undangan. Menurut Dharma dan Kosasih, surat undangan adalah surat yang berupa permohonan atau permintaan kepada seseorang untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan pengirim surat atau subjek surat. Sedangkan menurut Sutijo, surat undangan adalah surat resmi yang berisikan pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, surat pengumuman. Menurut Dharma dan Kosasih, pengumuman berarti menyampaikan informasi atau memberitahukan sesuatu kepada orang banyak dan isinya bersifat terbuka. Sedangkan menurut Sutijo, surat pengumuman adalah surat yang berisikan pemberitahuan tentang suatu hal yang bersifat umum untuk diketahui dan dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.